ya dari netizen ya? Nah, ada. Mbak Najwa, besok kan bicara mengenai milenial. Kenapa Mbak Najwa memilih topik milenial dan seberapa penting milenial harus dibahas sedemikian rupa? Karena kita masuk tahun politik dan jumlah pemilih mudanya itu 50% loh dari total jumlah pemilih yang 180-an juta, dan penting untuk anak muda peduli politik dan tidak melihat politik semata-mata hanya keberisikan elit, karena politik itu kebijakan publik. Dan kalau bicara publik itu berarti bicara kita, bicara milenial, bicara siapapun gitu. Dan penting untuk anak muda juga sadar politik, penting untuk anak muda memberikan suaranya, penting untuk anak muda ketika memilih punya kesadaran penuh untuk menentukan keberpihakannya. Bukan berarti anak muda tidak boleh berpihak, justru berpihak terhadap isu-isu yang menurut mereka penting, dan keberpihakan itu ditunjukkan ketika mereka di kotak suara dan memilih. Nah, tapi ketika memilih nih harus tahu sekali lagi siapa yang akan dipilih, bagaimana karakter kepemimpinannya, bagaimana rekam jejaknya, bagaimana programnya. Dan Mata Najwa sebagai salah satu media yang kerap mengangkat isu politik, dan alhamdulillah saya senang banget karena jumlah penonton mudanya luar biasa banyak. Dedek-dedek yang nonton Mata Najwa, dedek-dedek yang nonton Mata Najwa yang juga selalu terlibat, selalu berinteraksi dengan saya dan juga dengan tim Mata Najwa lewat sosial media. Sekarang itu sosial media Mata Najwa mungkin sudah hampir hari ini nembus 1 juta subscriber YouTube. Wow. Padahal mulai YouTubeannya baru, jadi YouTuber baru kurang dari setahun. Terus di Instagram total mungkin kami sudah ada 4 juta di Instagram, di Twitter sudah ada 5 juta. Jadi total sosial media aset kami itu alhamdulillah cukup besar. Jadi memang kesempatan untuk berinteraksi dengan anak muda, dan kesempatan untuk membahas apa yang penting untuk mereka, karena ini spesifik besok itu anak muda pilih siapa. Bukan berarti ingin nanya dan ingin nodong mereka milih siapa, tapi memberikan kesempatan untuk bisa melihat isu apa yang penting buat anak muda, dan bagaimana isu itu akan disikapi oleh masing-masing pemenangan presiden. Politik kan kerap dipikir oleh anak-anak muda itu terlalu berat. Bagaimana cara narasi ini sendiri untuk menunjukkan ke kaum milenial ini bahwa politik itu memang penting untuk mereka ketahui? Karena isu politiknya itu juga harus isu yang relevan. Apa sih yang penting buat anak muda sekarang? Mereka penting mikirin kalau nanti lulus ada kerjaan. Kalaupun misalnya nggak bekerja, mereka ada wadah atau tempat alternatif untuk mereka berkarya, dilatih skillnya. Kemudian juga soal pendidikan seperti apa sih yang bisa menyiapkan. Kita sekarang udah masuk era industri 4.0. Nanti saingan kita bukan lagi manusia, robot loh. Iya benar. Dengan berbagai perkembangan yang luar biasa, artificial intelligence, kemudian ada begitu banyak sekali perkembangan teknologi. Itu isu yang juga penting. Kemudian juga bagaimana sekarang anak muda interaksinya di dunia digital. Bagaimana kita bisa cerdas digital. Bagaimana kita bisa bijak berinternet gitu, internet yang sehat dan sebagainya. Jadi ada banyak isu yang menurut saya penting, pertama harus disikapi oleh negara, karena siapa yang memimpin negara menjadi penting untuk kita tahu negara mau dibawa kemana. Terus yang juga kedua, bagaimana warga negara bisa ikut aktif berpartisipasi, karena saya percaya berbagai isu, berbagai persoalan, berbagai tantangan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh aparatur, tetapi kita warga negara juga harus bisa menyelesaikan, membantu terlibat dan turun tangan. Karenanya minimal isu-isunya harus dipahami dulu, dan ketika akhirnya menentukan pilihan, menentukan keberpihakan, kita melakukan itu dengan sadar, dan karena kita tahu apa konsekuensi dan bagaimana turunan dari putusan-putusan itu akan kita ambil. Oke. Jadi kalau kita udah tahu kira-kira siapa lah. Oke. Cukup. Ada pertanyaan? Udah? Oke, udah dikasih peringatan sama chaperone? Nanya. Mau nanya, iya. Mbak Nana, ngomong-ngomong, kalau ada kesempatan wawancara Kim Jong Un, mau nggak? Kim Jong Un mau? Oh, mau banget. Kolaborasi sama Tribun ya? Asik. Kerja ke sana ya? Asik. Kita berdua ya? Asik. Janji ya. Dicatat nih sama seluruh masyarakat Tribun. Asik. Oke. Apalagi, Ben? Silakan closing. Oke. Closing dulu ya Mbak Nana, terima kasih banget atas kesempatannya. Luar biasa banget, luar biasa. Ini viewersnya bakalan banyak banget. Ya Ben ya. Oke. Bye. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Ini ibu dan anak.
Thank you. Thank you banget ya. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan ya. Kalau